semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan klik tombol merah yang ada di bawah. Dan mohon maaf sebelumnya kalau misalnya dari audioku suaranya itu terlalu putus-putus. Dan di video kali ini aku akan bahas apa aja sih yang harus dipersiapkan, atau kita itu gimana caranya sih mau eyelash di tempat orang, di eyelash artis, dan kita tuh gimana cara cari taunya itu kayak gimana. Oke, langsung aja dari yang pertama, kita bahas dulu soal eyelash extension itu apa. Jadi eyelash extension itu adalah penyambungan bulu mata asli, bulu matanya kita ini dengan bulu mata palsu atau bulu mata sintetis, bulu mata buatan gitu ya. Tapi itu nanti dipasangnya itu per helai gitu. Nah, cara penggabungannya itu ada beberapa cara, ada macam yang berbeda-beda tergantung eyelash artisnya. Ada yang langsung ditempel di kulit kelopak mata, terus juga ada yang ditempel di bulu mata kita. Kalau aku ini per helai kayak gini, ini per helai. Nah, ini per helai. Tuh, cuman ini udah lama banget, aku udah ada hampir 3 mingguan. Jadi ya udah berantakan gitu. Dan perlu teman-teman tahu ya, jenis bulu matanya itu juga beda-beda, mulai dari bulu mata yang dia itu kelihatan biasa. Yang pertama itu ada bulu mata yang biasa, terus panjang, lembut, lentik, itu beda-beda. Terus kalau misalnya kita mau eyelash pun itu dengan bulu mata yang berbeda, harganya itu juga berbeda. Nah, kalau misalnya yang biasa aja itu bisa mulai dari 50.000 atau 100.000 tuh udah bisa, tapi itu bulu matanya tuh bulu mata yang kaku banget gitu. Terus juga mungkin kita ngerasa nggak nyaman, menurut aku sih kayak gitu. Terus juga apa sih fungsi dari eyelash extension itu? Fungsinya yang pertama, dia itu menghemat make up. Jadi kita tuh tanpa maskara kayak sekarang aja ya. Ini aku tuh tanpa make up. Cuman pakai alis, terus bulu matanya udah kepasang kan ya. Terus sama pakai lipstick, udah gitu aja. Ini nggak pakai foundation apa, cuman mataku udah kelihatan ada volumenya gitu loh. Terus juga setelah dia menghemat make up, dia tuh ngebuat kita itu jadi kelihatan lebih cantik. Ini nggak tahu mindset atau apa, cuman aku berasanya itu seperti itu. Kemudian setelah kita cari eyelash yang terpercaya, kita itu harus cari. Jadi gini, budget minimalnya itu eyelash itu 150.000. Kalau misalnya 150.000, ada yang 100.000 juga, iya ada. Cuman ada harga, ada kualitas, oke? Jadi eyelash artis itu sebelum nge-eyelash, dia itu pasti les di suatu tempat. Jadi dia itu juga sekolah. Setelah dia sekolah, dia baru berani buat ngebuka jasa eyelashnya. Nah, gimana cara kita tahu kalau dia tuh udah les? Jadi itu ada sertifikatnya. Kalau dia yang udah bersertifikat, eyelash artist yang udah bersertifikat, berarti itu dia tuh udah bisa ngerawat ngemasang bulu mata customernya kayak gitu. Jadi kalau misalnya belum ada, itu jangan dulu. Kalau dia nggak ada sertifikat itu jangan dulu. Kan kita kan customer, jadi itu tanya aja, Mbak udah ada sertifikat buat izin eyelashnya belum? Itu pasti ada, karena kita kan customer, kita cari aman di bulu mata kita, jangan sampai bulu mata kita rontok kayak gini. Nah, oke, setelah kita cari eyelash artis yang terpercaya, yang kedua, setelah kita eyelash itu jangan langsung dibasahin. Kalau misalnya pun eyelash artisnya bilang, oh nggak apa-apa kok, 2 jam aja atau berapa jam itu udah bisa dibasahin, tapi jangan, menurut aku tuh bener-bener ngefek. Jadi setelah kita eyelash itu tuh didiemin kurang lebih minimal tuh 8 jam sampai 1 hari. Jadi kalau misalnya kita cuci muka, ya udah cuci muka aja gini gitu ya. Cuman tuh nggak enaknya itu nanti kalau dibuat wudhu tuh kalau wudhu kan harus emang ngebasahin semuanya. Nah, itu kalau misalnya kita ngebasahin semuanya itu kayak belum bisa gitu. Jadi kalian pastikan eyelash atau ketika untuk yang muslim pas kita lagi mens gitu. Jadi terus selanjutnya itu yang ketiga, cara perawatannya itu yang ketiga itu jangan pakai maskara. Jadi kalau udah tahu kalian pakai eyelash bulu mata, eyelash extension, jangan pakai maskara. Kenapa jangan pakai maskara? Karena maskara itu susah dibersihinnya. Kalau misalnya kita ngebersihinnya pun nggak bisa pakai kapas, jadi bakal susah banget. Dia tuh bakal nempel-nempel gitu sama debu-debu yang ada di jalan gitu. Pokoknya jadi kelihatan jorok banget gitu. Terus untuk sering-sering dibersihin ya. Yang keempat itu harus sering-sering dibersihin. Dengan gimana caranya? Nah, gini. Beberapa tips atau cara yang harus diperhatikan untuk memilih eyelash artis. Oke, jadi yang pertama
cari eyelash artis yang terpercaya. Dia biasanya mempromosikan tempat eyelash artisnya itu di Instagram. Kita harus cek hasilnya dia itu, video-videonya dia posting bulu mata itu dia hasil ngecomot punya orang lain atau emang dia tuh hasil sendiri. Itu kayak gitu. Terus juga kalian lihat setelah dia ngelakuin pemasangan itu matanya itu merah-merah enggak, di sininya tuh dia tuh merah-merah atau enggak. Kalau misalnya enggak berarti kan kayak aman gitu loh. Kadang ada beberapa yang customer emang matanya tuh sensitif dan dia emang matanya tuh gampang merah gitu kalau misalnya disentuh orang atau kena peralatan eyelash artis itu pasti dia itu kalau misalnya kita pertama kali eyelash bakal dikasih spulinnya itu sebenarnya macam-macam, cuma aku kehilangan deh kayaknya, lupa naruhnya di mana. Spulnya itu macam-macam, cuman ini aku pakai spulin mascara gitu yang nggak kepake, yang udah nggak kepake. Nah ini loh, nah nih spulnya tuh kayak gini. Nah ini caranya kalian basahin pakai air hangat atau air bersih aja, atau kalau punya micellar water kalian bisa pakai micellar water. Cara ngebersihinnya tuh diginiin, aku zoom sebentar ya. Nih kalian pegang bagian bawah matanya kayak gini, kalian pegang bagian bawah mata kayak gini, terus itu tuh disapu gini loh, dibolak-balikin. Ini pasti ada debu yang nyangkut nantinya tuh kayak gitu. Caranya tuh kayak gitu, jadi kita tuh kayak ngenyikat bulu matanya kita, karena jangan sampai tuh di sela-selanya ini tuh ada debu-debu gitu, jangan sampai di sini. Jadi ya hati-hati aja gitu. Oke, selanjutnya setelah kita pembersihannya itu jangan pakai kapas ya, karena kapas itu dia itu kan berserabut, kapas kan serabut ya. Tuh, kapas itu kan ada kayak bulu-bulunya gini kan ya, tuh. Nah, bulu-bulu kapas itu nanti bisa ngenyumbat di bagian bulu matanya, sela-selanya sini. Jadi menurut aku jangan pakai kapas, pakai aja spulinnya ini. Kalaupun beli tuh harganya murah banget, 2.000 kalau nggak salah paling mahal. Kayak gitu. Nah, pas kita kalau aku yang bermotor gini, kalau keluar ke jalan, maksudnya kalau di jalan raya gitu atau pakai pas di jalan naik kendaraan mau bermotor, itu aku selalu pakai kacamata bening. Kenapa pakai kacamata bening? Bukan buat gaya-gayaan sih, terserah kalian mau pakai kacamata yang gimana juga terserah. Pokoknya itu melindungi mata kalian dari debu secara langsung, karena kan kita kan ngerawat ya susah gitu loh. Jadi aku selalu standby kayak gini, pakai, nanti kalau udah sampai tempat tujuanku aku lepas lagi kayak gitu. Buat di save aja, lebih amannya kan kayak gitu. Nah, jangan lupa buat tentuin tempat eyelash yang menurut aku sih, tempat eyelash itu banyak macamnya gitu loh. Dan buat teman-teman juga jangan sampai salah pilih eyelash artis, cari eyelash artis yang bersertifikat. Jangan sampai mata kalian seperti teman-teman aku yang lainnya kayak gini tuh. That's so, kalian bakal menakutkan, that's so menakutkan banget aku feelingnya. Itu menakutkan banget pokoknya. Dan oh iya, aku juga ada tempat rekomendasi buat eyelash. Ini sama sekali aku nggak di endorse, jadi itu ada tempat eyelash aku kan tinggal di 2 negara, tinggal di 2 kota, Gresik dan Surabaya. Jadi tuh kalau misalnya pas aku di Surabaya, aku eyelashnya di sini. Kalau pas aku lagi di Gresik, eyelashku di sini. Nah, udah 2 tempat itu aja, aku udah percaya banget sama para ownernya itu, para eyelash artisnya tuh udah terpercaya, dan mereka tuh bagus, hasilnya juga bagus banget. Terus buat teman-teman semuanya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk support aku dengan cara klik tombol merah yang ada di bawah, lonceng buat notifikasi. Terima kasih semuanya, assalamualaikum. Tonton video aku yang lainnya juga ya.